Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan terakhir masa Raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini yang menjadi rangkaian terakhir renungan kita sepanjang masa Raya Paskah pada Sabtu 8 April 2023 didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 39 dan 40. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Renungan hari ini diberi judul Dia yang akhirnya percaya. Yusuf dari Arimatea ternyata tidak sendirian. Ada seorang tokoh agama Yahudi lainnya yang bersama dengan dia mengurusi jenazah Yesus menurut adat istiadat orang Yahudi. Nikodemus. Betapa terhormat dan mulia pemakaman Yesus mereka lakukan, meskipun tidak dihadiri orang-orang terdekat Yesus yang selama ini menemaninya. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dalam ketakutan mereka terhadap teman-teman sesama pemuka agama Yahudi, tidak menunjukkan percaya mereka terhadap Yesus ketika Yesus masih hidup, seperti semangatnya Petrus yang mengaku, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Meski demikian, mereka, yakni Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, hadir dan mengurusi jenazah Yesus ketika tidak ada seorang pun pengikutnya selama ini yang berani mengambil tanggung jawab tersebut. Dapat dipastikan, ketika itu sama sekali tidak terpikir oleh Yusuf dari Arimatea maupun Nikodemus bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Bayangkan, ketika mereka tahu Yesus bangkit dari kematian dan apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit kepada Nikodemus dan Yusuf Arimatea atas perlakuan mereka terhadap mayat Yesus. Nikodemus pada akhirnya menemukan iman yang dianugerahkan Allah kepadanya setelah percakapannya dengan Yesus, sebagaimana dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Nampaknya ia membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam mencerna dan meresapi perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus bersama dengan Yusuf dari Arimatea telah mengalami bahwa firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11a. Jalan rekonsiliasi dan persatuan memang dapat panjang dan berliku, butuh waktu dan keberanian dalam mewujudkannya. Waktu serta keberanian ada di dalam proses menjadi murid, menjadi saksi Kristus. Terkadang sangat lambat, namun Tuhan panjang sabar menantikannya. Begitu pula tenaga, daya dan dana, bahkan dalam jumlah yang banyak, diperlukan dalam rekonsiliasi dan persatuan. Dibutuhkan keberanian dan kemauan berkorban. Semua itu adalah harga yang patut dibayar mengingat kasih-Nya
yang begitu besar bagi kita sekalian. Nikodemus pada akhirnya percaya dan mewujudkan percayanya dengan sikap dan tindakan iman yang memberi dan melakukan kebaikan kasih dengan berani sekaligus rendah hati. Pokok doa hari ini: doakanlah mereka yang masih bergumul untuk percaya kepada Kristus. Berdoalah agar gereja, kita semua, mewujudkan iman dengan melakukan kebaikan kasih penuh semangat demi mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.